Ingin untuk ajak saudara lihat satu ayat. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia hendak bangkit untuk menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara perhatikan di sini Alkitab katakan bahwa Tuhan sedang menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Artinya kita itu bukan lagi tunggu Tuhan, tapi Tuhan yang sedang menunggu kita. Tuhan sedang menunggu kapan waktu yang tepat untuk memberkati saudara, menunjukkan kasih-Nya buat kita dengan limpahnya buat kita. Tetapi kita sendiri sampai saat ini masih menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tapi kalau kata menanti-nantikan di sini sebenarnya ada punya makna yang lebih dalam. Ya, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Kata menanti-nantikan Dia ini sama dengan Yesaya 40 ayat 31. Oke, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan Tuhan ini, kalau diterjemahkan pakai kata kafa. Kafa itu artinya seperti dua benang yang dipintal menjadi satu. Jadi yang disebut orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah mereka yang kafa, mereka yang dipintal, mereka yang diikat, mereka yang ditenun menjadi satu. Amin. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah mereka itu menyatu dengan Tuhan. Amin. Mereka melekat dengan Tuhan. Bahkan bukan sekedar melekat, mereka dipintal menjadi satu dengan Tuhan. Inilah mereka akan mendapat kekuatan baru. Lihat ayat itu tadi dia bilang, sebab Tuhan sedang menanti-nantikan, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi sekali lagi Tuhan sedang tunggu. Tapi justru saudara juga yang sedang tunggu. Amin. Bagaimana cara kita menunggu, menanti-nantikan Tuhan itu? Ya artinya saudara harus menyatu dengan Tuhan. Ya puji Tuhan perjanjian baru ini kita diberi anugerah yang luar biasa. Amin. Kalau dulu pada zaman perjanjian lama di mana roh kita belum dibaharui. Ingat, perjanjian baru ini kita mengalami pembaharuan yang dimulai dengan pembaharuan rohani kita. Yeskel pasal 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, yang diam di dalam batinmu, dan kamu akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan bilang dia mau kasih roh yang baru, tapi roh yang baru situ adalah huruf kecil. Ada perhatikan ya. Lalu baru ayat 27 bilang, lihat ya, ayat 27. Rohku akan kuberi diam di dalam batinmu. Jadi kalau kita belum punya roh yang baru, maka Roh Kudus belum bisa tinggal di dalam batin kita. Amin. Roh yang baru tadi berasal dari mana? Dari Kristus. Waktu saudara lahir baru, saudara diberi roh yang baru. Dan roh yang baru itulah yang dari Kristus buat kita. Amin. Karena itu waktu saudara menerima roh Kristus itu, saudara juga punya kapasitas roh yang baru. Saudara menjadi milik Kristus. Jadi roh Kristus ini bukan pribadinya Kristus, pribadi Kristus ada di sorga. Amin. Tapi itu adalah dimensi Kristus. Halo. Iya. Sama dengan roh hikmat, itu bukan pribadi. Roh pengetahuan dan pengenalan dan takut akan Tuhan, itu bukan pribadi. Tapi itu dimensi. Ayat 27 bilang, rohku akan kuberi diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan berpegang pada peraturan-peraturanku. Saudara tidak bisa hidup
Dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, saudara tidak bisa melakukan firman Tuhan, saudara tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Karena itu kita butuh roh penolong itu. Amin. Iya. Makanya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bilang, rohku akan kuberikan diam dalam kita. Kalau kita punya roh yang baru, sudah mengalami pembaharuan dalam roh melalui proses kelahiran baru, sambut baru, sidi baru. Sebenarnya kita sedang menerima roh yang baru, yang berasal dari Kristus. Amin. Rohmu baru Roh Kudus tinggal di dalam kita. Baru Roh Kudus itu dicurahkan. Sepanjang perjanjian lama tidak ada satu manusia pun yang Roh Kudus itu tinggal di dalamnya. Roh Kudus itu hanya hinggap, hanya menaungi. Tetapi tidak bisa tinggal. Kapasitas roh kita masih keturunan Adam yang pertama yang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Amin. Iya. Karena itu Tuhan itu ingin terus mengembalikan kita pada rancangannya yang semula itu. Yesaya pasal 30 ayat 9. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, gunung batu Israel. Terus ayat 9. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Ia akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat. Dan nyala api yang memakan habis. Dengan hujan hebat, hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Terus. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan. Pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Terus. Sebab setiap pukulan dengan tongkat pengajaran yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi dengan rebana dan kecapi. Dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk berperang. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Puncaknya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Apa maksudnya? Saudara dengar, saya mau jelaskan sampai ke sini, tapi saudara harus pahami dulu. Yang pertama, saudara harus ingat bahwa Tuhan itu selalu bergerak dari waktu ke waktu. Katakan amin. Amin? Iya. Kalau Tuhan bergerak, kalau kita tidak ikut bergerak, maka kita akan ketinggalan. Amin? Tuhan selalu bergerak dan pergerakannya itu selalu didasarkan pada firman. Dan saudara harus ingat bahwa firman yang tertulis di dalam Alkitab kita ini, itu adalah firman logos. Tetapi firman itu tidak pernah terbatas. Firman itu kekal. Walaupun dia hanya 66 kitab yang kita punya, tapi namanya kalau dia itu kekal, dia itu tanpa batas. Karena itu firman yang logos ini, yang terbatas ini lewat huruf-huruf dan naskah-naskah yang hanya dibatasi dengan 66 kitab itu, harus diterangi oleh Roh Kudus. Yang tadi kita dengar dengan roh kebenaran itu, Spirit of Truth. Sehingga ketika kebenaran yang diterangi oleh Roh Kudus, maka firman yang logos itu menjadi rema. Firman yang logos ini adalah firman masa lampau. Dan ketika firman itu diterangi oleh Roh Kudus, dia akan memberikan pewahyuan, dia akan memberikan penyingkapan, dia akan memberikan pencerahan. Amin. Dan waktu saudara melihat itu, dia membawa kita ke satu fenomena yang baru. Di dalam ini yang disebut dengan
pewahyuan progresif. Bukan Kristen progresif ya. Jadi yang namanya pewahyuan progresif artinya dia membawa kita untuk melihat walaupun dari ayat yang sama, firman yang sama, tapi saudara mengalami satu fenomena yang baru. Amin. Sehingga kita tidak bisa tetap tinggal di situ. Ini yang disebut namanya pergerakan. Gereja mula-mulanya itu gereja cuma satu. Cuma satu yang disebut gereja yang kudus dan am. Atau disebut dengan Katolik. Jadi Katolik itu am. Itu umum. Ya. Tuhan itu bergerak dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Tetapi setan juga bergerak di sana. Amin. Karena setan juga bergerak, dia juga pakai orang-orang, pakai manusia yang mencoba untuk menyesatkan. Yang mencoba untuk memanipulasi. Atau orang-orang dulu kenal dengan istilah bidat. Atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Sehingga sejak pada zaman gereja mula-mula itu sudah ada banyak penyimpangan. Ya, sampai pada zaman Yohanes masih hidup saja, Alkitab sudah bilang, sudah muncul banyak pengajar-pengajar sesat. Ingat bahwa Tuhan bergerak, tapi musuh juga mengikuti. Lalu kalau saudara tidak ikut, bagaimana? Saudara tinggal terus di dalam pewahyuan masa lampau. Di dalam firman masa lampau. Nah, ketika Tuhan bergerak, manusia bergerak karena penyingkapan firman, maka orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tetap tinggal dengan status quo mereka akan bangun benteng di situ, mereka akan buat terminal di situ, ya kan? Lalu mereka buat aturan-aturan untuk tidak boleh lagi diganggu. Dan mereka membatasi Tuhan dengan semua sistem institusi yang mereka buat. Tapi ingat, Tuhan itu terus bergerak. Amin. Kenapa Tuhan bergerak? Tuhan bergerak sesuai dengan firman-Nya. Ya saudara udah paham ya? Firman yang kita punya, itu adalah firman Logos. Tapi kemudian Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus untuk menerangi firman itu. Dan firman itu akan terus mulai berkembang. Saudara lihat dulu, Yohanes 16 ayat 12. Ya, Yesus bilang begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kalau apa yang Yesus katakan itu firman. Betul ya? Apa yang Tuhan perkatakan itulah firman. Tapi firman yang dari mana? Firman yang sudah tertulis. Bukan firman yang lain. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa belum dapat menanggung? Kapasitas kita masih sedikit. Oke. Karena itu kita dikasih penolong. Yaitu apa? Roh Kudus tadi ayat 13 tuh. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi lihat, Yesus Tuhan itu masih simpan. Masih banyak rahasia yang tersimpan di sorga. Gitu ya. Contoh saja. Paulus tulis di dalam Kolose 1 ayat 26. 27. Oke. Yaitu rahasia. Saya ingin baca dulu dari ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ingat bahwa firman yang Tuhan berikan kepada Paulus itu ada banyak. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam Paulus. Paulus sudah mengerti banyak yang Tuhan singkapkan buat dia. Karena itu dia dipanggil sebagai pelayan. Dia dipercayakan, ya, Tuhan percayakan supaya melalui Paulus dia meneruskan firman itu. Amin. Bukan firman setengah, tapi firman sepenuhnya. Sepenuhnya atau Injil sepenuhnya kepada kamu. Nah, baru ayat 26. Apa itu? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Untuk apa Tuhan sembunyikan itu dari abad ke abad? Dari keturunan kepada keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Bukankah ada orang kudus zaman perjanjian lama? Kenapa Tuhan tidak kasih buat mereka? Ini rahasia. Amin. Belum tersingkap. Kenapa belum tersingkap? Karena roh kebenaran itu belum diberikan buat kita. Amin.
Izinkan saya kasih tunjuk satu lagi. 1 Petrus 1 ayat 10-11. Oke, saya lihat ya. Keselamatan itu telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Kalau cuma hanya selidiki dan teliti tidak dapat. Amin. Firman jangan diselidiki. Tapi biarkan firman selidiki hidupmu. Jangan berusaha untuk menyelidiki firman. Amin. Iya. Diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 10, ayat 11. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudara dengar, ini bukan pribadi Roh Kristus, ini bukan pribadi Kristus yang di surga. Tapi dimensi roh yang menjelaskan, yang memberi kesaksian, yang memberi pengertian tentang apa yang akan terjadi dengan Yesus, tentang Kristus. Ingat, Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi dia bilang tentang roh yang diurapi itu, ya, roh yang diurapi itu diberikan, yang dimasukkan oleh roh yang diurapi itu yang ada dalam kita, yang ada di dalam mereka, untuk memberi kesaksian kapan dia datang, bila mana ia datang, apa yang dialami, tentang segala penderitaannya yang akan menimpa Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ini sudah diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi sebelumnya. Dalam perjanjian lama kan? Tapi masih jadi rahasia. Coba lihat ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi mereka melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus. Sudah tahu, ini rahasia yang sudah diteliti, yang diselidiki oleh nabi-nabi sebelum Kristus datang. Dan ini yang disebut dengan roh, yang disebut Roh Kristus itu. Ini bukan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kristus, ya Roh Kristus. Tapi ini ada dimensinya Kristus. Ini bukan pribadinya Kristus. Pribadi Kristus itu belum datang. Tapi dia masih ada di sorga sebagai pola, sebagai model itu. Oke. Tapi ini semua masih rahasia. Nah, rahasia itu yang tadi tuh disembunyikan dari abad ke abad. Dari generasi ke generasi, yang walaupun sudah diteliti, diselidiki oleh nabi-nabi tentang apa yang sudah Roh Kristus taruh buat mereka, kesaksian tentang apa yang akan terjadi pada Kristus. Nah, ini baru dibukakan oleh Paulus. Kalau 1:27, kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau bahasa ini agak lemah. Bukan Kristus ada di tengah-tengah kamu, berarti kita ini semua Kristus ada di antara kita ini. Bukan. Tapi bahasa Inggrisnya Christ in you. Kristus di dalammu. Amin. Dan Kristus ada dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Yang di dalam kita ini bukan pribadinya. Pribadinya ada di sorga. Amin. Tapi dimensinya dalam kita. Rohnya itu DNA-nya. Sifat-sifat dasarnya, kehidupannya, manifestasinya itu semua dalam kita. Oke. Tadi keselamatan itu sudah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukannya bagi kamu. Ini sejak nabi-nabi. Tetapi Paulus baru menyingkapkannya bahwa Kristus ada di dalam kita, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya ingin jelaskan ini buat kita supaya saudara itu mengerti bahwa kita, kalau roh kebenaran itu ada dalam kita, maka dia akan menyingkapkan firman, membuat firman itu sebuat kita semakin mengerti. Dan ingat baik, untuk hidupmu jadi baik, untuk hidupmu berubah, masa depanmu berubah, amin. Bukan karena yang lain, tapi karena firman. Tapi firman yang mana yang bisa mengubah hidup kita?
Firman yang disingkapkan. Bukan firman yang dicuplik. Setan juga cuplik firman. Amin. Bukan firman itu ayat namanya. Kalau firman itu tidak mungkin dicuplik. Setan juga tidak bisa bangun gereja. Sebab gereja itu adalah punya Tuhan. Tidak ada gereja setan. Alkitab tidak pernah ada bilang gereja setan. Memang dia bilang jamaah iblis. Tapi kalau Alkitab menulis, kalau bahasa Inggris menulis synagogue of Satan. Jadi itu bukan jemaat, sinagog. Ya, synagogue of Satan itu tempat perkumpulan setan. Orang-orang yang kerasukan setan. Orang-orang yang punya otak setan. Orang-orang yang punya hati setan. Apalagi itu mereka kumpul di sana. Itu yang disebut synagogue of Satan. Jadi tidak ada jemaat, tidak ada gereja setan. Nah, itu setan palsu, itu gereja. Namanya gereja itu hanya dibangun oleh Yesus. Bukan setan yang bangun gereja. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan my church. Itu eklesia. Eklesia itu artinya parlemen ilahi. Amin. Nah, sudah. Ingat Tuhan itu menyingkapkan firman itu bertahap. Sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Amin. Waktu kita beribadah, kita menganggap penyembahan itu adalah yang paling esensi di dalam sebuah peribadatan. Sebab waktu kita menyembah itu kita hanya dengan Tuhan. Amin. Itu kita memberikan semua kemuliaan itu bagi Tuhan. Karena itu pujian dan penyembahan itu sangat penting. Memang benar pujian dan penyembahan itu penting. Karena saudara mau menghampiri Tuhan, saudara harus memberikan sesuatu, persembahan buat Tuhan. Tapi saudara dengar, itu bukan awalnya permintaan Tuhan bagi kita. Persembahan itu untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Kenapa buat kita dekat dengan Tuhan? Karena kita sudah putus hubungan dengan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena itu salah satu syarat untuk menghampiri Tuhan harus bawa persembahan dan penyembahan saudara. Tapi pada mulanya Tuhan ciptakan kita bukan untuk menyembah Dia. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dulu, baru supaya menghampiri Tuhan, datanglah bawa persembahan. Supaya berkenan, supaya layak. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berinteraksi dengan Tuhan tanpa harus ada penyembahan. Wow. Bahkan sekarang orang bilang, di sorga itu tidak ada bikin lain, kita cuma menyembah. Siapa bilang di sorga cuma menyembah? Karena itu harus belajar menyembah di bumi supaya waktu sampai di sorga tidak bingung. Siapa bilang di sorga itu cuma menyembah? Di sorga itu saudara dilatih untuk memerintah. Sebab saudara tujuannya memerintah, tujuan ada di bumi untuk memerintah. Begitu kan? Tapi Alkitab juga menjelaskan buat kita, ya kan? Bahwa di sorga tidak hanya menyembah. Amin. Bahkan ada hamba Tuhan bilang di sorga tidak ada firman, yang ada cuma penyembahan. Bagaimana di sorga tidak ada firman? Lalu kita dengar firman yang datang dari mana? Dari neraka ke dari sorga? Yang menyingkapkan firman buat saudara dari mana? Sorga. Tongkat kekuatan untuk saudara hidup itu datang dari mana? Apakah cuma penyembahan saja di sana? Firman. Suara seperti apa? Guruh dan halilintar. Suara yang menyambar-nyambar. Apa buktinya? Buktinya waktu Saulus mau masuk pintu gerbang Damsik, tiba-tiba ada petir guru. Paulus jatuh. Orang-orang yang lain hanya dengar guru, tapi Paulus dengar firman. Paulus dengar suara Tuhan. Dia bilang tidak berdasar. Oke, itu adalah pewahyuan masa lampau. Jadi jangan terus bertahan dengan pewahyuan masa lampau. Amin. Kita diciptakan bukan untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, penyembahan itu terjadi pada saat hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak. Baru saudara mau menghampiri Tuhan, saudara harus bawa persembahan. Ya kan? Tapi lihat Adam dan Hawa ketika berinteraksi dengan Allah di Taman Eden waktu hari sejuk. Apakah Tuhan mau datang tuh Adam menyembah dulu, Hawa menyembah dulu? Dia mau nyanyi lagu apa ya? Aku mau mengikutimu saja. Apa gitu? Tidak.
Adam dan Hawa berinteraksi karena mereka memang sudah ada di alam sorgawi. Mereka sudah ada di Eden, itu bicara tentang dimensi alam sorgawi itu. Jadi waktu Tuhan itu datang, kapan? Hari sejuk. Hari sejuk itu artinya apa? Atmosfer ilahi itu sudah kondusif. Suasana hati Adam dan Hawa di Taman Eden itu enjoy. Ya kan? Bukan Adam tersinggung dengan Hawa balik belakang. Hawa marah Adam karena tidak kasih uang belanja. Tidak. Tidak ada di sana. Suasana hati Adam dan Hawa ketika enjoy, Tuhan hadir. Kapan saja Tuhan hadir, itulah hari sejuk itu. Amin. Jadi Tuhan hadir kapan saja, waktu suasana hati mereka, waktu mereka membangun keintimannya baik, waktu mereka sedang melakukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka, maka Tuhan hadir. Tujuan Tuhan hadir itu untuk apa? Untuk membangun pola. Dan pola itu hanya terbangun di dalam atmosfer atau alam sorgawi itu. Harus tangkap ini ya, tangkap ini baik-baik, ini pewahyuan buat saudara. Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Ini sebelum jatuh ya, dalam dosa ya. Mereka berinteraksi dengan Allah tanpa proses pujian, penyembahan, apalagi pray, praise and worship. Pray, praise and worship. Berdoa minta Tuhan hadir. Enggak. Adam dan Hawa tidak pernah bilang, ku yakin kau hadir di sini. Enggak pakai begitu. Ya kan? Karena begitu suasana hatinya enjoy, Tuhan itu hadir. Ya, tanpa diminta, tanpa diundang. Sama setan saja. Setan itu datang kapan saja karena kita selalu bangun atmosfernya dalam hidup kita. Kalau di rumah marah-marah, setan hadir di situ karena itu atmosfernya. Kalau di dalam hatimu ada sakit hati, simpan kekecewaan, setan datang di situ. Kau undang tidak undang, dia tahu dia pembarang ada di situ. Dia datang buat kau. Betul kan? Tanpa kita sadar, kita ini terus bawa barangnya setan di dalam kita. Sakit hati itu dari setan. Iri hati itu dari setan. Cemburu itu dari setan. Jadi kalau saudara sakit hati, marah-marah, itu saudara sedang terbuka, gerbang neraka terbuka buat saudara. Amin. Siapa yang datang lebih dulu? Setan. Jadi diundang dan tidak diundang dia datang. Itu namanya tamu yang tidak diundang. Kenapa? Karena saudara sedang bawa barangnya. Saudara sedang menciptakan atmosfer untuk dia beroperasi di situ. Kalau saudara hidup dalam daging, itu lebih lagi. Itu adalah landasan yang paling empuk untuk dia mendarat. Cus. Ya, tanpa halangan. Karena itu jangan bangun atmosfer setan dalam kehidupan kita. Bangun atmosfer sorgawi. Ya, waktu hati kita damai. Waktu suasana hati kita tenang. Tuhan itu hadir. Amin. Jadi Adam dan Hawa di Taman Eden itu tidak pakai penyembahan. Kalau saudara itu sudah terbangun, gak perlu butuh lagu terlalu banyak. Sebenarnya kita ini kan waktu datang ibadah, pujian, penyembahan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk mensterilkan, untuk menyelaraskan frekuensi rohani kita dengan frekuensi sorga. Sehingga membangun atmosfer sorgawi di tempat ini. Waktu saudara datang langsung saudara masuk dalam alam sorgawinya itu. Supaya Tuhan itu berfirman buat kita. Amin. Tapi kalau dari rumah saudara sudah membangun atmosfer rohani dalam batinmu, sudah sejuk, sudah damai, sudah nyaman. Waktu saudara datang, ya, itu berarti apa? Pendeta, berarti saya tidak usah datang ikut pujian penyembahan ya. Saya dari rumah saja, yang penting saya siapkan hati. Tapi kalau lewat sampai di jalan begini orang senggol kok sedikit, kurang ajar. Ya kan? Tensinya naik selangit. Atmosfermu mulai reda. Ya kan? Berjalan di jalan, lihat sebelah kiri begini, ada mantan yang menyakiti saudara. Datang sampai di pintu gereja, atmosfer rohani dalam batinmu kacau. Karena itu saudara datang ke gereja, pujian penyembahan itu untuk menyelaraskan saudara. Frekuensi yang saudara bawa dari rumah, sakit hati, kepahitan, kebencian, keluhan dengan mama mantu. Ya? Dalam segala persoalan kita sedang bawa atmosfer lain itu.
Waktu sampai di gereja kita memuji dan menyembah Tuhan, itu artinya kita sedang menyelaraskan frekuensi rohani kita yang kita bawa dari rumah tadi, yang macam-macam itu. Ada pikiran hutang belum bayar, biaya sekolah belum selesai. Bagaimana tidak berkecamuk? Ya kan? Tapi waktu saudara datang ke gereja, saudara mulai bisa menyelaraskan semua itu. Waktu saudara menyembah, waktu saudara memuji. Ingat, pujian itu berurusan dengan jiwa kita. Amin. Lalu kalau beat, ya kan? Kita di sini belum pakai drum, tapi kalau pakai drum itu buat kita lompat-lompat, ya. Itu apa berurusan dengan apa? Tubuh. Dengan daging ini. Tapi syair itu berkaitan dengan roh kita. Banyak orang waktu puji-pujian, mereka bersemangat luar biasa. Tapi waktu firman tidur. Pemain musik waktu main musik, begitu pendeta khotbah duduk di luar. Itu nau-nau pun setan. Pujian penyembahan kita itu untuk menyelaraskan kita. Amin. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan itu tidak butuh pujian dan penyembahan. Sebab bagi Tuhan, dengar baik, Tuhan itu puas dengan dirinya sendiri. Tuhan itu cukup dengan dirinya sendiri. Saudara tidak pernah cukup dengan dirimu kan? Lihat orang punya sepatu bagus, mau pakai sepatu bagus. Kita ini tidak pernah puas dengan diri kita. Tapi Allah itu puas dengan dirinya. Allah itu merasa cukup dengan dirinya. Dalam kedaulatannya dia cukup, dia puas. Tidak perlu ditambahkan dan tidak mungkin dikurangkan. Tuhan itu sempurna. Karena dia sempurna, bukan karena penyembahan saudara baru buat dia tambah mulia. Bukan karena kita puji dia baru dia tambah agung, tambah terpuji. Dia bukan makam puji macam saudara. Kebutuhan jiwa kita itu adalah dipuji. Coba orang kritik saudara. Coba orang protes saudara. Marah kah tidak? Marah. Itu apa? Jiwa. Jiwa ini, kebutuhan jiwa itu untuk dipuji. Tuhan tidak butuh pujianmu. Tapi sebenarnya kau buat seperti itu supaya jiwamu tenang. Supaya sebentar firman datang kau bisa menerimanya dengan benar. Bukan apa yang kita buat ini, bukan efeknya buat Tuhan. Efeknya buat kita. Amin. Itu harus dibersihkan dari prinsip pola pikir saudara. Kalau saya menyembah Tuhan, saya muji Tuhan supaya Tuhan berkati siapa bilang? Saudara itu waktu diciptakan sudah diberkati. Bahkan dalam ospu mama pengkandungan itu oses sudah diberkati. Waktu os mama hamil os itu ada berkat. Berkat untuk apa? Itu bukan materi. Tapi itu potensi untuk menghasilkan sesuatu. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman. Allah memberkati lalu berfirman, beranak cuculah. Beranak cucu ini kalau bahasa Inggris pakai kata be fruitful. Apa artinya? Berbuah. Waktu berkat itu adalah potensi untuk saudara berbuah. Amin. Berkat untuk saudara bermultiplikasi, bertambah banyak. Dia punya potensi untuk bertambah banyak. Itu bermultiplikasi. Itu bertambah banyak. Itu berkat. Bukan uang, bukan jabatan. Nah, lalu apa lagi? Menaklukkan bumi. Dan berkuasa. Semua itu berkat, yang namanya berkat. Jadi saudara pikir berkat itu uang. Tuhan tuh berkati kita. Jadi bukan waktu saudara memuji dan menyembah baru Tuhan berkati saudara. Tidak. Cuman berkat yang ada dalam kita itu, akan terjadi menghasilkan bermultiplikasi kalau diterangi oleh firman. Karena itu saudara datang ke gereja memuji dan menyembah Tuhan untuk mendengar firman supaya yang ada di dalam itu bermanifestasi. Menjadi realita.
Pas ya? Nangkap ya, kalau tidak nangkap sudah lalu. Iya, jadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu kita sedang menyelaraskan frekuensi rohani kita. Supaya apa? Supaya firman itu mendarat. Waktu firman masuk, firman itu akan mulai menyingkapkan sesuatu. Yang tadi, pewahyuan masa lampau, saudara mulai mengerti, oh, tadinya saya diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan itu senang dipuji, dan karena tidak ada yang Tuhan tidak bisa memuji dirinya, karena itu dia butuh pujian dan penyembahan. Malaikat gagal menyembah Tuhan, karena itu Tuhan ciptakan manusia untuk menyembah Dia. Apa begitu? Itu masa lampau yang sudah harus dilewati. Amin. Iya. Karena itu lebih penting mana? Dalam membangun hidupmu, suasana seperti, ingat, kita ini akan dikembalikan kepada rancangan original Allah bagi manusia di kekekalan. Amin. Sayang sekali, gambaran tentang dua suasana itu hanya ada di Kejadian pasal 2 dan Wahyu pasal 22. Amin. Karena begitu Kejadian pasal 3 mulai masuk dalam dosa pergumulan sampai Wahyu 21. Betul ya? Karena itu, ingat tujuannya adalah Eden. Yang pertama, pohon kehidupan yang di Taman Eden itu akan dikembalikan lagi pada pohon kehidupan di Wahyu. Jadi udahlah, di level ini kita tidak bicara lagi tentang berbuat baik, jangan sakit hati, berkat. No. Tujuan kita ada di sini, semua yang saudara terima, pewahyuan yang diberikan buat saudara untuk mengembalikan saudara lagi ke Eden. Ya? Ada lagu dua sahabat lama dulu, dia bilang, indah sebagai di Eden. Pasti ini sih tidak tahu. Pada permulaan hutan dan rimba berbuah ke berbunga. Berbuah. Karena orang tidak makan bunga, orang makan tuh buah. Tampak sedap, senang. Ya kan? Jadi Eden itu indah. Saudara dan saya dengar firman hari ini dan seterusnya di rumah Allah ini untuk bawa saudara kembali ke Eden. Karena di Eden itulah rancangan kekal Allah, rancangan original Allah bagi manusia. Gitu ya? Dan kalau saudara menemukan itu, sesuatu yang akan buat saudara semakin bergairah, hidup kita akan semakin naik.